Halo semuanya, dengan saya Talul. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai pengendalian anggaran di Bank Sentral Asia nih. Bank tempat saya kerja nih, pengendalian anggaran yaitu salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan dan keberlanjutan operasional sebuah instansi atau keuangan. Dengan sistem pengendalian yang efektif, bank mampu mengelola dana dengan lebih optimal, mencegah pemborosan, dan meningkatkan efisiensi kinerja. Mari kita telusuri bersama bagaimana Bank Sentral Asia menerapkan strategi-strategi pengendalian anggaran untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing dunia perbankan. Karena yang kita tahu bank di Indonesia itu sangat pada bagus-bagus ya. Jadi Bank Sentral Asia perlu strategi yang bagus nih untuk mendongkrak uh, pasar gitu. Dan slide ini kita akan membahas bagaimana sih BCA mengontrol anggaran di era digital. Sebagai bank swasta terbesar di Indonesia, BCA memiliki jaringan luas dan teknologi yang terus berkembang. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan, BCA menerapkan sistem pengendalian anggaran yang ketat di semua unit kerja cabangnya. Khusus pada tahun 2024, BCA mengalokasikan anggaran sebesar 1,2 triliun. Dana ini digunakan untuk mendukung pengembangan digital banking, termasuk peningkatan fitur aplikasi My BCA, serta memperluas infrastruktur pada center. Semua langkah ini bertujuan agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan efektif, serta mendukung transformasi digital BCA dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan nasabah yang terus berkelanjutan. Jadi BCA ini lagi ada mau peralihan dari mobile banking ke My BCA yang fitur-fiturnya lebih lengkap, mengikuti zaman gitu. Pada slide ini kita akan melihat lebih dalam tentang pentingnya pengendalian anggaran di Bank BCA tersendiri. Dalam dunia perbankan, pengelolaan anggaran bukan hanya soal perencanaan keuangan saja, tetapi berfungsi sebagai alat pengendali dan pengawasan. Untuk BCA sendiri, anggaran digunakan untuk menjaga efisiensi operasional, mendukung inovasi, serta meningkatkan risiko dalam mengelola dana. Semua ini dilakukan secara akuntabel dan terarah. BCA menerapkan sistem manajemen keuangan yang ketat, responsif, dan akuntabel. Dengan sistem ini, mereka tidak hanya menjaga efisiensi biaya, tetapi mereka juga memastikan pertumbuhan dan inovasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Di bagian ini kita membahas tentang profil singkat dari BCA dulu nih. Visi dari BCA itu adalah menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat dan berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1957, BCA terus berkembang menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Dikenal lewat inovasi layanan dan jaringan luas di Nusantara. Saat ini BCA berfokus pada pengembangan layanan di 3 segmen utama, yaitu perbankan konsumer, korporasi, dan juga digital. Untuk terus mendukung kontribusi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang terus berkembang. Kalau kita lihat ada beberapa prosesnya nih dalam pengendalian anggaran. Yang pertama yaitu perencanaan. Di sini setiap unit kerja bikin anggaran tahunan masing-masing, disesuaikan sama kebutuhan dan target strategis. Jadi prosesnya itu dari bawah ke atas. Baru setelah dikompilasi dan disetujui sama manajer atasan. Setelah semua rencana beres, masuk ke tahap pengesahan dan alokasi. Di sini anggaran yang sudah disusun dan disusun tadi dicek lagi nih sesuai dengan sama prioritas atau enggak. Baru kemudian dialokasikan ke unit-unit kerja yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan anggaran. Di sini anggaran dipakai untuk kegiatan operasional dan investasi. Semua penggunaan dana dicatat secara rinci dan real time.
supaya semua transparan dan bisa dipantau dengan baik. Kalau tadi sudah sampai pelaksanaan anggaran, sekarang masuk ke tahap dua tahap terakhir, yaitu monitoring dan evaluasi. Di sini setiap bulan dan setiap triwulan, BCA melakukan pelaporan untuk dibandingkan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana. Kalau ada penyimpangan, itu langsung dianalisis dan dilaporkan ke manajemen. Kalau ada masalah atau penyimpangan yang cukup besar, kita masuk ke tahap tindak korektif. Evaluasi dilakukan, revisi anggaran juga bisa dibuat kalau memang dibutuhkan. BCA juga mengandalkan pengendalian internal dan audit buat memastikan semuanya tetap sesuai aturan dan penggunaan dana tetap efisien. Setelah semua proses tadi, sekarang masuk ke tahap implementasi. Di BCA, pengendalian anggaran ini nggak asal jalan ya. Mereka pakai sistem manajemen keuangan yang sudah terintegrasi. Jadi pada perencanaan, pemantauan, realisasi dan anggaran, sampai penggunaan sistem informasi akuntansi, semua terkontrol rapi. Setiap pengeluaran dicek terus lewat audit internal dan dievaluasi lagi secara rutin supaya semuanya tetap on track pada rencana strategis perusahaan. Intinya uang keluar itu bukan sekedar keluar, tetapi benar dipastikan efisien dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tahun 2024, BCA Bekasi sempat ketemu nih sama masalah-masalah ini, yaitu mengerjai proyek renovasi pada saat itu. Ternyata ada lonjakan biaya sama kesalahan hitung estimasi. Jadinya over budget deh. Tapi tenang aja, mereka ambil tindakan langsung dari monitoring ketat, evaluasi cepat, nego-nego lagi dengan vendor, sampai minta penyesuaian alokasi dana dari kantor pusat. Akhirnya proyek tetap kelar tepat waktu dan efisiensi tetap aman. Jadi walau sempat ada drama, semua bisa dihandle dengan rapi. Tantangan pengendalian dari pengendalian anggaran itu sendiri ada 6 nih. Yang satu, fluktuasi ekonomi dan inflasi. Kenaikan harga barang, jasa dan infrastruktur dapat membuat perencanaan anggaran meleset dari prediksi awal. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat menuntut pembaruan terus menerus yang sulit memprediksi anggarannya secara pasti. Yang ketiga, koordinasi antar cabang. Dengan banyaknya cabang di seluruh Indonesia, menyatu pelaporan dengan pengawasan anggaran bisa menjadi kompleks dan rawan ketidaksesuaian. Yang keempat, ketergantungan pada pihak ketiga dalam proyek seperti renovasi atau pengembangan IT. BCA sering bergantung pada vendor eksternal yang bisa jadi tidak efisien atau meleset dari target biaya. Yang kelima, penyimpangan internal, potensi keborosan, kesalahan pencatatan atau penggunaan anggaran di luar perencanaan tetap menjadi risiko utama di unit-unit yang kurang disiplin. Yang keenam, adaptasi sistem dan SDM. Tidak semua karyawan memahami pemahaman atau keterampilan yang sama dalam penggunaan sistem anggaran digital dan pelaporan real time. Upaya penyempurnaannya yaitu untuk meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran. BCA melakukan berbagai penyempurnaan seperti penguatan sistem pelaporan keuangan digital yang memungkinkan pemantauan real time dan integrasi data lintas unit. Selain itu, BCA juga melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan rutin di BCA BLI, BCA Learning Institute. BCA punya institutnya tersendiri bagi karyawan-karyawan BCA untuk mempelajari sistem-sistem baru. Jadi kesimpulannya, mengenai anggaran merupakan aspek krusial dalam menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas keuangan di PT BCA Sentral PT Bank BCA
Melalui sistem manajemen anggaran yang ketat, monitoring berkala, serta penggunaan teknologi digital, BCA mampu mengalokasikan dana dengan baik, termasuk dalam proyek-proyek strategis seperti pengembangan digital banking. Meskipun menghadapi tantangan seperti fluktuasi ekonomi, koordinasi lintas cabang, dan ketergantungan pada pihak ketiga, BCA melakukan penyempurnaan melalui peningkatan sistem pelaporan, pelatihan sumber daya manusia, dan pendekatan anggaran yang adaptif dengan upaya pelaporan tersebut bisa berhasil menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Jadi mungkin segitu saja dari saya terkait anggaran yang ada di BCA. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.